Yesus juga memberi kekuatan kepada kita, bahwasanya orang yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus yang bangkit. Pada kesempatan hari Minggu ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan sejenak bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama di bawah tema Janganlah takut dan gelisah. Pada kesempatan berrahmat ini, kita mendapat sebuah wejangan penghiburan sekaligus pengharapan dari Yesus sendiri. Hal itu tercatat pada kalimat awal Injil. Janganlah gelisah hatimu,
percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Seringkali pengalaman takut dan gelisah akan sesuatu menjadi bagian yang sangat melekat dengan kehidupan setiap orang. Misalnya, ketika seorang imam mengalami masa-masa krisis dalam kehidupan selibatnya, atau seorang yang sedang dalam pergumulan dengan sakit dan penyakit, permasalahan keluarga, dan kondisi keuangan di dalam keluarga, dan banyak hal lain lagi yang dapat menyebabkan seseorang merasa takut dan gelisah. Pengalaman semacam ini sangatlah manusiawi dan wajar jika dialami. Namun, dalam pengalaman-pengalaman seperti itu, hingga pada kemungkinan terburuk sekalipun, seperti pada saat menjelang ajal kita, Tuhan Yesus mengingatkan agar kita tak perlu takut dan gelisah. Maka, kematian pada akhirnya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sesungguhnya bukanlah sesuatu yang menakutkan, karena merupakan awal dari sebuah kehidupan yang baru, di mana kita peroleh permenuhan akan pengharapan iman kita, bahwa Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita, dan kita akan tinggal dan hidup bersamanya. Yesus pada kesempatan ini memperkenalkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Santo Agustinus mengatakan demikian. Adalah penting bahwa Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan," untuk menunjukkan kepada para rasul bahwa mereka sesungguhnya telah mengenal apa yang mereka pikir tidak mereka kenal, sebab mereka sudah mengenal Dia, Yesus yang hidup bersama-sama dengan mereka. Pertanyaannya untuk kita saat ini, apakah kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Hidup kita di dunia ini memang merupakan kesempatan yang diberikan untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus sendiri, supaya kita dapat bertumbuh pula dalam kasih kepadanya dan kasih kepada sesama. Sebab pada akhirnya kasih inilah yang kita persembahkan kembali ke hadirat Tuhan di surga. Yesus menjadi jalan kepada Bapa dapat ditempuh lewat 5 cara pendekatan ini. Yang pertama adalah melalui ajarannya. Sebab dengan berpegang pada ajarannya, kita akan sampai kepada Bapa. Kedua, melalui iman yang diinspirasikannya. Sebab ia datang ke dunia sehingga barang siapa yang percaya kepadanya dapat beroleh hidup yang kekal. Ketiga, melalui teladannya. Sebab tak ada yang dapat sampai kepada Allah Bapa tanpa meneladani Kristus sendiri. Keempat, melalui jasanya yang memampukan kita untuk masuk ke tempat kediaman abadi. Dan kelima, Kristus adalah jalan, karena ia menyatakan Allah Bapa yang dengannya ia adalah satu karena kealahannya. Maka, agar kita semakin menghayati bahwa Kristus adalah jalan kepada Bapa, kita perlu merenungkan serta belajar dan berusaha meneladani ajaran dan hidup Yesus sendiri. Yesus juga pada kesempatan ini memperkenalkan diri sebagai kebenaran. Sebab dengan kedatangannya ke dunia, ia menunjukkan bahwa Tuhan setia kepada janji-janjinya. Dan karena ia mengajarkan kebenaran tentang siapakah Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, Kristus juga mengajarkan kepada kita bahwa penyembahan yang sejati adalah yang dilakukan di dalam roh dan kebenaran, yang artinya penyembahan sejati kepada Allah adalah yang dilakukan di dalam dirinya, yang adalah kebenaran itu sendiri, dan Kristus adalah hidup. Sebab dari kekekalan
Ia mempunyai hidup ilahi dengan Allah Bapa, dan karena ia menjadikan kita pengambil bagian dalam kehidupan ilahi melalui rahmat baptisan. Inilah sebabnya mengapa Injil mengatakan, inilah kehidupan yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maka Tuhan Yesus juga memberi kekuatan kepada kita, bahwasanya orang yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus yang bangkit, Paus Yohanes Paulus II adalah paus yang paling sering menyuarakan tema ini dalam khotbah-khotbahnya. Jangan takut dan jangan gelisah. Ini adalah pesan yang selalu relevan dan pas dengan keadaan kehidupan kita saat ini. Sebab apapun yang sedang kita hadapi, baik tantangan, kesulitan, ataupun bencana, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Asalkan saja kita berpegang kepada Kristus dan mengandalkan Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, kita akan memperoleh jalan keluar, jalan kehidupan kepada kehidupan kekal bersama Allah di surga. Jika janji Tuhan ini dikenapi dalam hidup banyak orang percaya, kita harus yakin juga bahwa hal itu akan terjadi di dalam hidup kita berkat iman kita kepada Yesus sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala cinta dan penyertaan-Mu kepada kami di dalam peziarahan hidup kami di dunia ini. Pada kesempatan ini, Engkau menampilkan diri dan memperkenalkan kepada kami sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kami mohon, semoga semakin hari kami semakin mengimani Dikau, semakin berani untuk mengorbankan diri kami demi kehidupan yang kekal bersamamu di surga. Bantulah kami agar kami juga bisa mewartakan tentang Dikau kepada dunia, terutama kepada orang-orang yang hadir di sekitar kami. Doa dan permohonan ini kami haturkan sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.